down, I know you got me, baby. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dalam dunia kesehatan, memahami peran Cisco, jenis jaringan, dan model OSI layer dalam layanan medis modern. Nah, agenda yang kita bahas kali ini, aplikasi Cisco, di mana hubungan aplikasi Cisco dengan pertukaran informasi kesehatan, terus infrastruktur jaringan, perbedaan dan persamaan antara LAN, MAN, WAN, terus ada model OSI layer, manfaat, dampak, dan studi kasus dalam implementasi medis. Nah, yang satu, hubungan aplikasi Cisco dengan pertukaran informasi kesehatan. Cisco menyediakan solusi jaringan, keamanan, dan kolaborasi yang krusial untuk mendukung pertukaran informasi kesehatan yang efisien dan aman. Tujuan utama integrasi teknologi Cisco adalah peningkatan interoperabilitas, efisiensi operasional, keamanan data, dan dukungan telemedicine yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Manfaat yang dihasilkan meliputi perlindungan data pasien, efisiensi alur kerja, kolaborasi yang lebih baik, akurasi informasi, dan peningkatan kualitas keputusan klinis. Nah, studi kasus, integrasi data RS dengan puskesmas menggunakan Cisco router dan firewall. Masalahnya, laporan penyakit DBD, TBC, imunisasi sering terlambat karena jaringan tidak stabil. Terus peran aplikasi Cisco ada dua, yaitu satu, jaringan RS puskesmas dihubungkan dengan Cisco router dan Cisco firewall. Yang kedua, data SIM RS dapat dikirim otomatis ke dinas kesehatan dengan aman. Terus ada dampak. Dampaknya ada tiga. Satu, laporan kesehatan harian lebih cepat. Dua, Dinkes dapat mendeteksi penyakit menular lebih awal. Yang ketiga, keamanan data pasien meningkat. Nah, yang kedua, ada persamaan dan perbedaan LAN, MAN, WAN. Satu, LAN tujuannya menghubungkan komputer dalam satu gedung fasilitas kesehatan. Manfaatnya ada dua, yaitu satu, akses data rekam medis lebih cepat. Dua, komunikasi antar unit pendaftaran, poli, kasir lebih cepat. Kasus di kesehatannya, komputer pendaftaran poli, kasir, dan rekam medis di rumah sakit terhubung dalam satu jaringan LAN, sehingga pelayanan pasien lebih cepat. Dua, MAN. Tujuannya menghubungkan beberapa fasilitas kesehatan dalam satu kota. Manfaatnya ada dua. Satu, memudahkan dinas kesehatan memonitor laporan penyakit dari RS ke puskesmas. Dua, mempercepat deteksi dini wabah. Kasus di kesehatan, RS dan seluruh puskesmas dalam satu kota terhubung ke jaringan Dinkes untuk mengirim laporan TBC, DBD, imunisasi secara real time. 3. WAN. Tujuannya menghubungkan fasilitas kesehatan antar daerah, provinsi, hingga nasional. Manfaatnya ada dua. Satu, data kesehatan pasien bisa diakses lintas wilayah. Dua, mendukung integrasi nasional, misalnya Satu Sehat. Kasus di kesehatan, rumah sakit di seluruh Indonesia mengirim data rekam medis elektronik ke platform nasional Satu Sehat melalui jaringan WAN atau internet. Nah, persamaan LAN, MAN, WAN. Satu, sama-sama jenis jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat. Dua, digunakan untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti printer, file, server, internet. Terus yang ketiga, menggunakan protokol komunikasi yang sama seperti TCP atau IP. Yang keempat, membutuhkan perangkat jaringan seperti router, switch, kabel, access point. Terus yang kelima, sama-sama bisa digunakan untuk komunikasi jarak jauh atau dekat sesuai cakupannya. Nah, di sini ada perbedaan LAN, MAN, WAN. Aspek cakupan wilayah. Kalau di LAN, kecil, satu gedung, satu sekolah, satu kantor. Kalau di MAN, sedang, satu kota atau beberapa kampus dalam satu kota. Kalau WAN, sangat luas, antar provinsi, negara, benua. Nah, kepemilikan, kalau di LAN biasanya milik pribadi atau organisasi. Kalau MAN bisa milik perusahaan atau penyedia layanan. Kalau WAN umumnya milik operator atau ISP. Kecepatan, kalau di LAN paling cepat 100 Mbps sampai 10 Gbps.
Kalau MAN sedang 10-100 Mbps. Kalau WAN bervariasi lebih lambat dari LAN 1 Mbps sampai 100 Mbps. Biaya kalau LAN paling murah, kalau MAN menengah, kalau WAN paling mahal. Contoh penggunaan kalau di LAN jaringan komputer sekolah kantor, lab komputer. Kalau LAN jaringan kampus A, kampus B dalam satu kota. Kalau WAN internet global jaringan bank antar negara. Nah, teknologi yang digunakan kalau LAN internet Wi-Fi. Kalau di MAN yaitu fiber optik antar gedung atau kota. Kalau WAN satelit kabel bawah laut MPLS. Nah, di sini ada contoh gambar dari LAN MAN WAN. Nah, yang ketiga ada manfaat, dampak, dan studi kasus dalam model OSI layer. OSI layer dalam konteks Cisco adalah model standar internasional yang digunakan Cisco untuk menjelaskan bagaimana data berjalan melalui jaringan mulai dari aplikasi kesehatan seperti SIM-RS, PACS, BPJS, sampai ke perangkat fisik seperti router, switch, kabel. Nah, yang ke satu, physical, lapisan paling bawah yang menangani media fisik jaringan seperti kabel, Wi-Fi, switch, router, sinyal listrik, atau optik. Manfaat atau dampaknya, satu, mengatur media fisik jaringan seperti kabel, Wi-Fi. Dua, kerusakan di layar ini, jaringan putus total. Studi kasusnya, kabel LAN di ruang pendaftaran rusak, sampai komputer tidak bisa akses SIM-RS, terus antrian pasien menumpuk. 2. Data link, lapisan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan LAN dan memastikan data tidak rusak. Terus manfaat atau dampaknya, 1. Menjamin data antar perangkat tidak bertabrakan dan aman. 2. Gangguan sampai jaringan tidak stabil atau sering diskonek. Terus studi kasusnya, switch di ruang rekam medis mati, sampai komputer tidak terhubung ke server, sampai pelayanan lambat dilakukan manual. Terus yang ketiga, network. Lapisan yang mengatur routing, IP address, dan pengiriman data antar jaringan. Manfaat atau dampaknya, mengatur IP address dan routing data. Gangguan sampai data tidak sampai ke tujuannya. Studi kasusnya, IP server SIM-RS berubah sampai semua komputer poli tidak bisa membuka aplikasi, sampai pelayanan terhambat. Yang keempat, transport. Lapisan yang memastikan data dikirim utuh dan berurutan, atau TCP, atau cepat UDP. Manfaat atau dampaknya, 1. Menjamin data sampai lengkap tanpa rusak, TCP atau UDP. Gangguan sampai data hilang, aplikasi lambat. Studi kasusnya, hasil laboratorium yang dikirim melalui SIM-RS muncul tidak lengkap karena packet loss tinggi. Terus 5. Session, lapisan yang mengatur sesi komunikasi antar aplikasi termasuk login, koneksi, dan sinkronisasi. Manfaat atau dampaknya, 1. Mengatur koneksi atau login antara perangkat dan server. 2. Gangguan sampai aplikasi sering logout atau session terputus. Studi kasusnya, petugas pendaftaran sering logout otomatis dari SIM-RS karena session gagal dipertahankan. Terus yang keenam, presentation. Lapisan yang mengatur format data seperti enkripsi, kompresi, encoding, decoding. Manfaat atau dampaknya, 1. Mengatur format data, kompresi, dan enkripsi. 2. Gangguan sampai data tidak bisa dibaca aplikasi. Terus ada studi kasus, file radiologi, atau di ECOM. Tidak bisa dibuka karena proses enkripsi atau konversi file gagal.
Terus yang ketujuh, application. Lapisan tempat aplikasi berjalan dan berintegrasi langsung dengan pengguna. Manfaat atau dampaknya, tempat aplikasi kesehatan berjalan seperti CMRS, LIS, PACS. Gangguan sampai pelayanan langsung terhenti. Studi kasusnya, CMRS error selama 30 menit sampai pendaftaran dan pencatatan medis terganggu, sampai pelayanan menumpuk. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya tentang teknologi informasi dalam dunia kesehatan. Bye-bye.